Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Pergi ke Galagos untuk menemui Vice Admiral Iceberg Edwina Edwards. Klien tertegun, hampir saja mengernyitkan dahi. Ini bukanlah sesuatu yang ia anggap tak dapat diterima, melainkan sebuah kesempatan baginya untuk memanfaatkan pertemuan tatap muka itu, guna menanyakan berbagai hal dengan detail remeh yang merepotkan bila harus dituangkan ke dalam tulisan. Ada kemungkinan baginya untuk memperoleh inspirasi dan mendapatkan informasi demi kemajuan berikutnya, serta formula ramuan urutan tinggi. Satu teman lagi, satu jalur lagi. Klien bergumam pelan dalam hati, sebelum mengeluarkan sebuah koin emas berat. Ia melakukan ramalan untuk memastikan, apakah ada bahaya di depan Blazing Danitz. Koin emas berkilau itu terlempar ke udara, dan berputar sebelum jatuh ke telapak tangan klien, dengan sisi belakang menghadap ke atas. Ini menandakan hasil negatif, yang berarti tidak ada banyak bahaya dalam menemui Vice Admiral Iceberg Edwina di Galagos. Klien melirik jam dinding dan berkata, "Aku akan ke kamar kecil dulu." "Ke kamar kecil? Maksudmu nanti kau akan keluar sendirian untuk membelikan tiket untukku?" Tatapan Danitz mengikuti tubuh Germain Sparrow, saat ia dengan tajam membaca maksud tersembunyi di balik kata-kata itu. Setelah menggunakan pendulum roh untuk memastikan keadaan di atas kabut abu-abu, klien mencuci tangannya, keluar dari kamar kecil, lalu berkata kepada Danitz, "Ayo." "Aku?" Danitz menunjuk dirinya sendiri. Klien mengenakan mantelnya dan mengangguk. "Tidak perlu kan? Kau bisa langsung mencari Elan dan memintanya membantu kita membeli 2 tiket." Pada kesempatan langka ini, Danitz benar-benar memberikan saran dengan tulus. Klien menyapunya dengan tatapan dingin, tanpa berkata sepatah kata pun. Ia mengenakan topinya dan melangkah keluar. Danitz menggigil dan menelan saran keduanya, membeli dokumen identitas palsu, lalu menggunakan kemampuan Germain Sparrow untuk mengubah penampilan, dan membeli 2 tiket lewat jalur resmi. Ia kembali melilitkan syalnya dan menekan topinya, sebelum buru-buru mengikuti Germain Sparrow. Setelah hampir 20 menit, klien menunjuk ke depan, ke arah keributan yang ramai. Di sana, itu adalah Seaweed Bar, tempat Danitz gagal membeli tiket calo. Ya, Danitz tak pernah menyangka mereka akan kembali ke sini, dan sesaat tertegun. Sepanjang jalan, ia telah menceritakan secara garis besar pengalaman awalnya. Karena itu, ia tak yakin mengapa Germain Sparrow justru kembali ke tempat ini. Di tengah pikirannya, sebuah dugaan tiba-tiba muncul dan ia pun berseru, "Apa kau mau membalas dendam untukku? Orang ini mungkin gila, tapi dia cukup baik pada teman-temannya." Aksinya pergi ke pelabuhan Bansi demi Elan dan yang lain adalah contohnya. Danitz tak bisa menahan diri untuk merenung. Klien meliriknya sekilas tanpa berkata apapun. Ia memperlebar langkahnya dan masuk ke Seaweed Bar. Benar-benar tidak perlu. Danitz mengikutinya dari belakang sambil membujuk dengan lemah. Baginya, jika ia tak takut memperbesar masalah, ia sudah akan memanggang para bajingan pengkhianat itu dengan semen dan menenggelamkannya ke dasar laut. Bar itu bising dan hidup, musik lokal bergema di dalamnya, menghadirkan perasaan seperti trance. Danitz meneliti sekeliling dengan serius, mencoba menemukan para pengkhianat itu, sekaligus bajak laut terkenal, Mit si mata biru. Itu Daniel. Danitz memperkenalkan pedagang pasar gelap itu dengan santai. "Sayang sekali, tempat ini terlalu kacau. Aku tak tahu apakah kelompok itu masih ada di sini," pikirnya dengan sedikit penyesalan. Klien mengikuti arah pandangnya, dan menyentuh Creeping Hanger dengan tangan kanannya. Ia menoleh ke Danitz, dan berkata dengan ekspresi biasanya, "Lepaskan syalmu." Nada suaranya seolah sedang menyuruh Danitz membeli segelas bir. "Hah?" Danitz tertegun di tempat, bertanya-tanya apakah ia salah dengar. Klien menarik sudut bibirnya dan berkata, "Lepaskan syalmu. Jangan membuatku mengulang sampai 3 kali." "Kenapa?" Danitz menelan pertanyaannya,
di bawah tatapan dingin dan gila itu. Dengan kebingungan, ia melepas syalnya dan merasakan perasaan aneh, seolah orang-orang di sekitarnya sedang menilai dirinya dan juga mengenalinya sebagai bajak laut besar bernilai 5.500 pound. Blazing Danitz. Klien mempertahankan senyum yang menyembunyikan kegilaan dan melanjutkan instruksinya, "Lepaskan topimu. Pergi dan beli tiket." Dalam sekejap, Danitz merasa seolah disambar petir. Ia hampir meloncat. "Aku akan dikenali." Di bawah tatapan Germain Sparrow, suaranya makin lama makin kecil. Pada saat ini, ia sudah sepenuhnya mengerti apa yang sedang direncanakan Germain Sparrow. Dia ingin menggunakan nilai buronanku sebesar 5.500 pound sebagai umpan untuk memancing para bajak laut serakah dan para petarung kuat di balik geng-geng itu. Sialan. Aku sempat mengira dia baik pada teman-temannya. Tidak. Kenapa aku bahkan menganggapnya temanku? Bajingan ini. Danitz terus memaki dalam hati dengan kata-kata kasar. Ia tak bisa melakukan perlawanan apapun karena ia tahu betapa gilanya Germain Sparrow. Ini adalah orang gila yang bahkan berniat memburu seorang admiral bajak laut. Danitz menampilkan senyum terdistorsi. Saat perlahan menoleh kembali, ia melepas topinya dan berjalan pelan ke arah Daniel. Di sekelilingnya, tatapan-tatapan menyapu dan berhenti selama 2 detik sebelum ditarik kembali. Saat para pemabuk menjauh darinya seperti air laut yang surut, mereka membuka jalan lebar seolah lautan terbelah. Melihat reaksi itu, Danitz terkejut oleh perkembangan ini, meski hatinya dipenuhi horor dan kekhawatiran. Inikah wibawa seorang bajak laut besar? Inikah rasanya menjadi pusat perhatian? Sialan, aku mendengar seseorang menyebut namaku. Seseorang berbisik, "Blazing." Danitz tahu ia telah dikenali. Sambil berjalan maju dengan gelisah, ia menurunkan tangannya dan bersiap bertarung. Di tengah kerumunan, Mit si mata biru berseru, "Danitz, Blazing Danitz." Anak buahnya saling pandang dan berkata dengan penuh semangat, "Bos, benar itu Blazing Danitz. 5.500 pound. Apakah kita serang?" Mit menyipitkan mata biru azurnya dan mengangkat tangan kirinya, menampar bagian belakang kepala bawahannya. "Kau bodoh. Kalau Blazing Danitz sebodoh kau, dia sudah mati berkali-kali. Dia berani muncul di sini karena dia tidak takut diserang. Ada petarung kuat yang bersembunyi di belakangnya?" Mit tiba-tiba merasakan kengerian saat menoleh ke sekeliling. Ia mencurigai bahwa Vice Admiral Iceberg, Edwina Edwards, telah diam-diam tiba di kota kedermawanan, Bayam. Melalui celah-celah kerumunan, ia melihat seorang pria muda mengenakan mantel hitam berlapel ganda. Ia memakai setengah topi tinggi, berambut hitam, dan bermata coklat. Tubuhnya kurus, dengan wajah bersudut. Tanpa sepatah kata pun, persepsi spiritual Mit mengatakan bahwa ini adalah keberadaan yang mengerikan. Persepsi spiritualnya yang tinggi sebelumnya telah mendatangkan banyak masalah, tetapi juga membantunya menghindari lebih banyak bahaya. "Pergi." Ia menekan suaranya saat memberi perintah. Lalu, dengan bantuan para pengunjung yang menghalangi pandangan, ia melarikan diri melalui pintu belakang bar, sama seperti yang Danitz lakukan sebelumnya. Danitz tiba tepat di depan Daniel sambil gemetar ketakutan, lalu membeli 2 tiket ke Galagos dari lawan yang pucat dan ketakutan. Bahkan setelah ia kembali lewat jalan semula, dan menerima isyarat dari Germain Sparrow untuk keluar dari bar, ia tak mendapati siapapun yang tiba-tiba menyerangnya. Bukankah katanya ada banyak orang nekat di antara para bajak laut? Memang, jebakan dadakan yang terburu-buru jarang efektif. Sesuatu yang tidak normal biasanya berarti ada yang tidak beres. Tentu saja, keabnormalan juga bisa dimanfaatkan untuk menakuti musuh. Sayangnya, klien menekan topinya sebelum mengikuti Danitz keluar. Saat itu, Danitz sedang mondar-mandir di sekitar lampu jalan. Ketika melihat Germain Sparrow keluar, ia nyaris tersenyum dan berkata, "Aku boleh pakai syal dan topi lagi kan?" "Haha, sekelompok pengecut." Ya, klien tidak berhenti, dan malah mempercepat langkah saat mencapai ujung jalan. Pupil Danitz menyempit saat ia buru-buru mengejar dan bertanya,
Kenapa kita tiba-tiba lari? Klein tidak menoleh saat ia berkata dengan tenang. Apa kau ingin tinggal di sini? Dan diundang kembali oleh Mandated Punishers? Sambil berbicara, ia mengeluarkan sebuah boneka kertas, melemparkannya, dan membakarnya hingga menjadi abu. Barulah Danitz sadar. Meskipun kelompok pengecut itu tak berani menyerangnya, mereka pasti cukup berani untuk melaporkannya. Jika ia berhasil ditangkap, mereka masih punya peluang mendapatkan sebagian hadiah. Mereka berlari hingga masuk ke sebuah gang terpencil, sebelum Germain Sparrow berhenti. Barulah Danitz sempat melilitkan syalnya dengan rapi, dan mengenakan topinya. Kita mau kemana sekarang? Tanya Danitz, sambil sedikit terengah. Klein meliriknya. Mencari Elan. Sudut mulut Danitz berkedut, ingin rasanya melemparkan sebuah bola api. Untuk membeli tiket ke Pulau Dilinius. Tambah Klein sambil melewati gang itu. Pulau Dilinius adalah pulau pertama di sebelah selatan Kepulauan Rorstedt. Benar, ada kapal di sana yang menuju Galagos. Sekarang, dengan semua perhatian tertuju pada kapal penumpang dari Bayam ke Galagos, tak seorang pun akan menyangka kita memutar lewat Pulau Dilinius dan berangkat dari sana. Danitz mengikuti dengan perasaan tercerahkan. Pada Selasa pagi, Klein secara pribadi membantu Danitz mengenakan penyamaran, membuatnya tampak seperti pria berdarah campuran yang memakai kacamata berbingkai emas. Meskipun tak ada cara untuk menggunakan kemampuan faceless, hasilnya tetap setidaknya 10 kali lebih baik dibandingkan upaya penyamaran Danitz sendiri. Mereka berhasil naik ke kapal, dan bersiap berlayar ke selatan menuju pelabuhan Pulau Dilinius. Perjalanan diperkirakan memakan waktu 10 jam. Kapal penumpang itu meninggalkan pelabuhan dan melaju ke laut. Di bawah sinar matahari terang, awan tipis, dan langit biru, kapal bertenaga hibrida ini berlayar dengan tenang menembus ombak lembut dalam hembusan angin dingin hingga sore hari. Saat itu, Klein berada di dalam kabin, merenungkan beberapa isi dari Book of Secrets. Danitz mondar-mandir, memikirkan bagaimana ia bisa membanggakan kejadian ini kepada rekan-rekannya. Tiba-tiba, pandangan mereka menggelap, seolah sebuah awan melayang menutupi matahari. Klein secara refleks menoleh keluar, dan melihat sebuah kapal layar raksasa berwarna hitam pekat, yang entah sejak kapan telah muncul. Panjangnya hampir 100 meter, dengan layar terbentang penuh, dan deretan meriam di sisinya. Sebelum mendekat, kapal itu berbelok ke arah lain, tetapi tetap membuat sekelilingnya terasa seolah sebuah matahari hitam telah lewat. Danitz memperlihatkan ekspresi penuh hormat dan ketakutan, yang bercampur dengan kerinduan namun juga rasa jijik. Ia mendesis sebelum berbisik dengan nada melamun, "Black Emperor." Begitu melihat kapal layar hitam raksasa itu, reaksi pertama Klein adalah ketakutan dan kewaspadaan. Ia mencurigai bahwa demigod, Raja Lima Lautan Nas, datang untuk mencarinya. Namun, ia segera membantah dugaan itu. Ini karena selain menggunakan kartu Black Emperor di dunia roh, sejak berlayar, ia hampir tidak pernah membuat kartu blasphemy muncul di dunia nyata. Hanya ada 2 atau 3 kali ketika kartu itu muncul akibat pemanggilan, sebelum dengan cepat memasuki dunia roh. Dengan kemampuan penyamaran kabut abu-abu, serta sifat anti-nubuat dan anti-ramalan milik kartu blasphemy, mustahil bagi Nas untuk mengunci posisiku. Klein menenangkan diri sambil bangkit dan berjalan menuju jendela. Bersama Danitz, ia memandangi Black Emperor yang sepenuhnya menentang logika kapal layar. Kapal raksasa itu perlahan mendekat di bawah bayangan besar, dan pemandangan di geladak semakin jelas. Para pelaut entah sedang mencuci geladak, atau membual di atas kapal. Tak satu pun dari mereka mencabut golok atau senjata api. Tidak ada tanda-tanda bahwa mereka berniat menjarah kapal. Di dekat kabin terdapat sebuah kursi batu bercorak pudar, setinggi 2 hingga 3 meter. Di atasnya duduk seorang pria kolosal, yang ukurannya sebanding dengan raksasa. Sebelum sempat mengamati penampilan Nas, Danitz tak kuasa menundukkan kepala, saat tubuhnya mati rasa dan gemetar, hingga hampir bersujud. Klein juga merasakan rasa kekuatan dan keagungan yang sulit dijelaskan.
Ia tidak memaksakan diri untuk melawan, demi tetap menegakkan kepala dan menatap Nas. Tindakan seperti itu sangat mungkin menarik perhatiannya dan membawa masalah yang tidak diinginkan. Sebagai seseorang yang menyimpan banyak rahasia, ia harus tahu kapan harus menundukkan kepala. Klein menarik kembali pandangannya, sambil berpura-pura mengagumi permadani di geladak. Setelah waktu yang tak diketahui lamanya, ia melihat sinar matahari kembali menyinari area itu, ketika bayangan menghilang. Ia mendongak dan tak lagi melihat kapal layar hitam raksasa tersebut. Angin dan laut kembali tenang, dan langit cerah membentang. Mengapa dia tiba-tiba muncul di sini? Bukankah katanya dia masih berada di laut kabut baru-baru ini? Danitz mengerutkan kening, sambil bergumam kebingungan. Kapal Black Emperor bisa berlayar melalui dunia roh, jadi sangat wajar jika ia bisa datang dari laut kabut hanya dalam beberapa hari. Ini juga mungkin salah satu alasan mengapa Nas adalah yang terhebat di antara 4 raja. Klein berpikir dalam hati. Ia percaya bahwa Nas tertarik oleh kartu Black Emperor, tetapi kemungkinan besar Nas hanya bisa menentukan area secara samar. Klein menarik kembali pandangannya, dan duduk kembali seolah tak terjadi apa-apa. Jarak garis lurus antara Bayam dan Dilinius sebenarnya tidak jauh, tetapi jalur laut yang cukup aman penuh dengan belokan, sehingga kapal penumpang baru tiba di dermaga saat matahari terbenam. Setelah itu, Klein mengubah penampilannya dan menggunakan identitas palsu untuk membeli 2 tiket pagi hari, lalu berangkat sebelum gelap. Mereka tiba di Gargas saat fajar. Danit tidak memasuki kota, melainkan membawa Klein memutar ke sebuah pelabuhan pribadi. Mereka kemudian menaiki sebuah kapal nelayan sederhana dan berlayar ke laut. Setelah hampir 2 jam, Klein melihat sebuah kapal layar yang panjangnya puluhan meter. Kapal itu bersih dan memancarkan kilau emas dari pantulan sinar matahari. Dibandingkan kapal layar sejenis, kapal itu tampak sangat istimewa. Sepanjang sumbu tengahnya terpasang meriam utama, yang dipenuhi simbol dan pola. Cahaya samar, namun murni berputar mengelilinginya. Itu meriam pemurnian. Meriam ini hanya bisa digunakan 10 kali, sebelum 6 Priest of Light diperlukan untuk mengadakan ritual. Mereka akan berdoa kepada dewa yang bersesuaian, untuk mengisinya kembali dengan spiritualitas. Danitz memperkenalkan dengan bangga. Versi raksasa dari jimat? Setelah jangka waktu tertentu, kemungkinan besar spiritualitasnya akan berkurang secara otomatis. Pendukung Vice Admiral Iceberg adalah gereja Eternal Blazing Sun, atau gereja lain yang mampu membina Priest of Light. Wajah Klein tetap tenang saat ia bergumam dalam hati. Saat pertama kali melihat Golden Dream di dalam mimpi Danitz, Klein tidak terlalu terkejut dengan meriam utama itu. Bagaimanapun, mimpi tidak perlu mematuhi logika. Mungkin Danitz pernah melihat kapal perang lapis baja, dan meriam utamanya meninggalkan kesan mendalam, hingga direproduksi dalam mimpinya. Yang mengejutkan Klein, Golden Dream benar-benar memiliki sesuatu yang membutuhkan pengetahuan mistisisme yang sangat mendalam. Bukan sesuatu yang bisa dibuat oleh faksi biasa. Tak lama kemudian, Golden Dream mengirimkan sebuah sekoci, dan dengan cepat mengarah ke kapal nelayan. Danitz merentangkan kedua tangannya sebelum mengepalkannya erat. Ia melompat turun dan mendarat di sekoci tanpa membuatnya berguncang. Ia bersiul, dan menepuk telapak tangan dengan bajak laut yang mengemudi. Ia kembali merasakan sensasi menguasai lautan. Namun, kegembiraan itu tak bertahan lama, ketika sekoci di belakangnya tiba-tiba sedikit tenggelam. Seseorang lagi telah bergabung. Aku lupa tentang orang gila itu. Danitz menghapus senyumnya dan duduk. Klein mengamati para bajak laut dan menekan topinya. Ia duduk dengan tenang, tanpa sepatah kata pun. Tak lama kemudian, ia menginjakkan kaki di geladak Golden Dream, dan melihat Vice Admiral Iceberg, Edwina Edwards, berdiri dalam keheningan. Admiral bajak laut ini, hampir sama persis dengan penampilannya saat mereka bertemu di dalam mimpi. Tidak ada perubahan pada rambut atau wajahnya. Hanya saja, kini ia mengenakan celana gelap dan sepatu bot kulit, bukan gaun. Kebijaksanaan dan kecantikannya kini dibalut aura gagah berani. Dia kali ini jauh lebih mirip bajak laut daripada seorang guru. Klein mengangguk ringan dan tersenyum sopan. Selamat pagi, Kapten. Selamat pagi, Tuan Germain.
jawab Edwina sambil tersenyum. Ia berbalik dan berjalan ke tempat jaring ikan dijemur. Ia memberi isyarat kepada para bajak laut untuk menjauh dan kembali mengerjakan tugas masing-masing. Jaring ikan. Sesuai dugaan, kru bajak laut yang lebih mirip pemburu harta karun. Ini persiapan untuk memperbaiki menu makan mereka? Klien mengikutinya dalam diam. Danit secara alami menemukan beberapa rekannya yang paling akrab untuk minum dan membual. Tentu saja, ia tidak menurunkan kewaspadaan. Dari waktu ke waktu, ia melirik ke arah mereka, takut kaptennya akan beradu pukul dengan Germain Sparrow. Ia siap mengerahkan rekan-rekannya untuk ikut berkelahi kapan saja. Kali ini, klien tidak menunggu Edwina menjelaskan alasan mengundangnya. Setelah 2 detik keheningan, ia bertanya, "Apa yang kau ketahui tentang Tracy?" Ia berencana mengajukan semua pertanyaannya terlebih dahulu, sebelum mendengarkan motif Edwina. Ia ingin mencegah dirinya merasa sungkan untuk bertanya lebih lanjut, setelah menolak permintaan yang tak bisa ia setujui. "Tracy?" Mata Edwina sedikit bergetar. Dia seorang demones, Demoness of Affliction urutan 5. Demones? Klien hampir kehilangan kendali. Ia merasa nasibnya seolah terjerat dengan para demones. Pertama Witch Tracy, lalu Demoness of Pleasure Madame Sharon, kemudian Demoness of Pleasure Tracy Chick, dan seorang demones berpangkat tinggi yang hanya pernah ia dengar suaranya. Kini muncul lagi Demoness of Affliction Tracy. Edwina tidak merasakan gejolak batin yang ia alami, dan melanjutkan. Dia berbeda dari demones pada umumnya. Dia memiliki idealisme dan tujuan sendiri. Dia cukup aneh di dalam sekte demones. Namun, dia tetap bekerja untuk organisasi tersebut, melakukan hal-hal seperti perdagangan manusia atau tugas lainnya. Berbeda dari demones pada umumnya, dia tidak menyerah pada dirinya sendiri, dan memilih memberi kenikmatan kepada perempuan. Klien tiba-tiba teringat Helen berambut merah. Namun, ia tidak bisa memastikan, karena tidak semua demones merupakan hasil perubahan dari pria menjadi wanita. Ada perempuan sungguhan yang memang ingin menjadi asasin. Setelah menanyakan rinciannya, klien merenung sejenak lalu bertanya, "Kami bertemu Nas dan Black Emperor miliknya dalam perjalanan ke sini. Dalam beberapa bulan terakhir, urusan yang melibatkanmu, Senor, Tracy, dan Nas terjadi di wilayah laut ini. Ini cukup tidak normal. 4 dari 4 raja dan 7 admiral terlibat di Laut Rorstead dalam waktu singkat. Itu bahkan belum termasuk anggota klub tarot yang baru direkrut, Admiral of Stars Katlia. Dari segi probabilitas, ini memang sangat tidak biasa." Tentu saja, klien memiliki beberapa teori, tetapi ia ingin melihat apakah Vice Admiral Iceberg bisa memberikan wawasan baru. Edwina mendengarkan tanpa berkata apa-apa. Ia menarik tepi jaring ikan dan menahannya di depan tubuhnya. Ia mengeluarkan pena tinta, belati kuningan, botol-botol logam, dan benda lainnya dari saku serta bagian dalam sabuknya, lalu meletakkannya di atas jaring yang direntangkan. Benda-benda itu menempel dengan kuat tanpa bergerak. Tidak tampak adanya interaksi di antara mereka. Pada saat ini, Edwina membungkuk, mengambil sebuah batu yang digunakan untuk menekan jaring, lalu meletakkannya di tengah jaring yang terbuka. Jaring itu langsung melendut, membuat area sekitarnya mengerut. Pena, belati, dan botol-botol itu pun terguling ke tengah, dan berkumpul di sisi batu. Kurang lebih seperti ini. Sesuatu yang tak diketahui telah muncul di jaring takdir, dan menarik kita semua ke arahnya. Edwina menjelaskan singkat. Ini seperti model nyata dari hukum ketertarikan karakteristik Beyonder. Klien berpikir sambil mengangguk. Mengenai hal ini, ia merasa tercerahkan sekaligus bingung. Tercerahkan karena penjelasan Edwina hampir sama dengan dugaannya, tetapi bingung karena hal itu tidak bisa digunakan untuk menganalisis masalah secara mendalam. Raja 5 Lautan Nas muncul karena aku. Vice Admiral Ailman Tracy juga masih bisa dijelaskan, karena aku memang pernah bersentuhan dengan Tracy Chick. Tapi untuk Vice Admiral Iceberg dan Admiral of Blood, aku tak menemukan alasannya. Mungkin ini murni kebetulan? Lagi pula, yang belakangan justru menarik yang sebelumnya. Klien menarik kembali pandangannya, dan bertanya tentang hal lain. Lalu, ia berkata,
Kapten, adakah alasan khusus mengundangku ke sini? Edwina menatapnya dalam-dalam dan berkata, identitasmu menunjukkan bahwa kau berasal dari Backland. Namun, berdasarkan apa yang ku ketahui, identitas ini tidak cukup autentik. Tidak ada pemburu bayaran kuat bernama Germain Sparrow yang berasal dari sana. Faksi yang mendukungmu sangat kuat. Selain itu, ia memiliki jaringan yang luas di Backland. Kau bisa dengan cepat menyadari masalah pada identitasku. Klien tidak panik dan tetap tersenyum tenang. Setiap orang punya rahasia. Edwina terdiam beberapa detik tanpa menekan lebih jauh. Lalu ia berkata, tidak lama sebelum Kalvetua mati, kau mempersembahkan sesuatu kepadanya. Klien sedikit menoleh dan menyapu pandangannya ke arah Danitz yang sedang minum bir. Terkejut, Danitz menyemburkan bir ke seluruh tubuhnya. Klien menarik kembali pandangannya dan tidak membenarkan maupun menyangkal, sambil menatap Vice Admiral Iceberg Edwina. Edwina melanjutkan tanpa perubahan ekspresi, setelah Kalvetua mati, Dewa Laut itu masih membalas doa para penganutnya.